Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar menyapa Anda, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Dimana kali ini saya berada dari Masjid Permata Kolbu, Srengseng, Jakarta Barat. Dan tentunya alhamdulillah kami sudah menghadirkan guru-guru kami yang akan memberikan tausiahnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nanti akan ada Syekh Fikri Thorik, ada Ustadz Kafir Kasif Hair, dan juga ada Kang Rashid, di mana mereka akan hadir bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya juga mengajak Anda untuk bergabung dengan sosial media kami, silahkan untuk mendapatkan update atau juga Anda punya kesempatan bertanya kepada guru-guru kami. Silahkan melalui Twitter di @chi_inews. Sementara Instagram kami Anda bisa follow di @cahayahati_inews. Yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini di Cahaya Hati Indonesia adalah mengenai masalah hutang. Ini adalah sesuatu yang rasanya sulit untuk kita hindari sekarang ini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Islam melihat hutang ini, boleh atau tidak? Kalau boleh bagaimana, apa syarat-syarat yang ada dalam Al-Quran, kalau tidak boleh juga atau harus dihindari juga sebaiknya seperti apa supaya afdol hidup kita. Makanya di kesempatan kali ini tema dalam Cahaya Hati Indonesia adalah tanpa berhutang, insya Allah hidup bisa akan menjadi tenang. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita mendengarkan tausiah kita yang pertama dari guru kita Syekh Fikri Thorik dengan subtema cara-cara melunasi hutang. Syekh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah. Punya utang semua nih. Masya Allah. Jadi katanya utang itu bikin sumpek, benar apa enggak itu? Utang itu bikin sedih, benar apa enggak itu? Makanya insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah luaskan rezeki kita, kebayar hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang itu bukan hanya bahaya untuk hidup di dunia, terlebih nanti ketika wafat, naudzubillahi min dzalik, membawa hutang itu juga membahayakan bagi kehidupan setelah dunianya. Man mata, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu diginiin sih? Langsung aja otomatis. Man mata wa alaihi dirhamun au dinarun qudiya min hasanatih, au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang wafat, meninggal maksudnya, dan dia punya utang, sekalipun utangnya itu cuman 1 dirham saja atau 1 dinar saja, duit zaman dulu, dirham dan dinar. Kalau dia punya utang, dia wafat belum bisa membayar hutangnya, qudiya min hasanatih, maka nanti di yaumul qiyamah dibayar dengan amal-amal kebaikannya. Makanya ini bahaya masalah utang nih. Saya lagi ngomong dulu nih. Jadi kalau nggak penting-penting banget, kalau bisa kita hindari.
Kemudian ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita kalau salawat adem hati kita. Datang bilang, ya Rasulullah, sekiranya sekarang saya ikut berjihad bersamamu. Saya ikut berjihad bersamamu ya Rasulullah. Dan saya wafat di peperangan tersebut bersamamu ya Rasulullah. Apakah dengan pahala syahid itu saya diampuni seluruh dosa-dosa saya oleh Allah? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, diampuni semua dosa-dosamu oleh Allah. Kemudian orang itu waktu pengen meninggalkan Rasulullah, Rasulullah panggil lagi. Ta'al, sini sebentar. Ingin saya sampaikan sesuatu kepadamu. Apa ya Rasulullah? Yughfar lisyuhada kulla dzambin illa ad-dain. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang wafat di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali hutang. Itu ketegasan itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid saja diampuni seluruh dosanya kecuali apa? Hutang. Jadi jangan main-main sama hutang. Bahkan ada di dalam riwayat itu Sayyiduna Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu orang kembali ke rahmat Allah, wafat, seorang muslim wafat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyolatkan, tapi beliau tidak karena ada utangnya. Menunjukkan apa? Agar tertarik sahabatnya ingin melunasi hutang daripada orang tersebut. Akhirnya Abu Qatadah melunasinya. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan melunasi hutangnya, artinya hutang berlimpah kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Makanya kan kalau lagi orang meninggal tuh diumumin dulu biasanya. Siapa yang ada urusan hutang piutang sama almarhum almarhumah, hubungi. Kan suruh ngubungin siapa? Saudaranya, terutama siapa ya? Ahli warisnya. Karena warisan, nih dengar ini, karena warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum menyelesaikan hutang almarhum atau almarhumah. Itu aturan. Nanti setelah diselesaikan baru sisanya baru milik ahli waris. Kita lanjut, mudah-mudahan utang-utang kita kebayar. Amin ya rabbal alamin. Emang benar punya utang semua nih. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang penting bisa bayarnya. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai cara untuk melunasi hutang. Cara untuk melunasi hutang. Yang pertama, berhentilah untuk berhutang. Nah, karena kalau masih ngutang mulu, gak kelar-kelar urusannya. Benar gak? Gak kelar-kelar urusannya. Cuma nanti mungkin ustadz lain akan membahasnya. Saya di pembahasan saya aja. Nah, kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara bisa melunasi hutang, ada niat mau melunasinya. Ada niat mau melunasinya. Ada orang utang, tapi di hatinya udah ngomong, nggak bakalan lunasin. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak yang begitu? Mana dia? Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak datang ya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Kita semua insya Allah nggak punya sifat seperti itu. Karena tadi hutang tuh bahaya. Habis amalan kita buat bayar utang, naudzubillahi min zalik, bahaya. Makanya ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas
yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang berhutang dengan orang lain, orang yang apa? Berhutang dengan orang lain, dan dia di dalam hatinya ada keinginan besar, ingin melunasinya, ingin membayarnya, maka Allah memberikan bantuan kepadanya agar dia dapat membayarnya. Dan barang siapa yang berhutang kepada orang lain, sedangkan di dalam hatinya sudah niat tidak mau melunasinya, artinya akan menghabiskannya saja utang tersebut, tidak mau bayar lagi, maka Allah akan membinasakannya. Maka Allah akan membinasakannya. Jadi itu yang terpenting, cara melunasi hutang. Yang pertama, hindarilah hutang kecuali kafefet. Apa kafefet? Apa namanya? Kepepet benar maksudnya. Ya, kecuali kepepet benar. Dan itu pun sesuai kebutuhan. Jangan sesuai keinginan. Nanti ada pembahasannya insya Allah pada guru kita yang lain. Kemudian apa? Yang kedua, ada niat mau membayar. Nah, setelah yang mau lewat berikut ini, saya ada kisah. Dan kisah ini nanti ada amalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini kalau dibaca, orang yang berhutang bisa lunas hutangnya. Maksudnya nanti dikasih rizki sama Allah, mudah membayar hutangnya. Nah, ini penting. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia, insya Allah. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Masya Allah. Itu kita kebanyakan apa? Kita banyak zikir menyebut ya salam, insya Allah diselamatkan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan bisa membayar hutang-hutang kita, diselamatkan untuk jauh dari hutang. Amin Allahumma amin. Jadi begini, ada sejarah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid beliau, yaitu masjid apa? An-Nabawi. Ya Allah, rindu pengen ke sana ya. Aminkan, aminkan, aminkan semua yang hadir. Dan pemirsa di rumah, insya Allah yang mengikuti acara ini sampai terakhir, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah bisa berangkat ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah. Allahumma rzuqna sa'adatad darain, amin. Wala tahrimna ziyaratal haramain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyakin ya doa, minta sama Allah, insya Allah bisa berangkat. Balik lagi kepada pembahasan kita. Rasulullah masuk ke dalam masjid beliau. Saat itu masjidnya lagi sepi. Kenapa? Karena masih banyak orang yang lagi sedang bekerja. Jamnya jam kerja gitu. Nah, begitu Nabi masuk, di antara yang Rasulullah perhatikan, ada salah seorang sahabat beliau, dan sahabat ini dari kaum Ansor, dari kaum Ansor. Ada Muhajirin, ada Ansor. Kalau Muhajirin yang hijrah ke Madinah, kalau Ansor asli penduduk Madinah. Namanya dikenal dengan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang laki-laki sahabat beliau. Lagi duduk merenung di dalam masjid. Bagus ya. Kalau orang muslim, kalau orang beriman kepada Allah, kalau susah jangan merenung ke tempat yang gak benar. Makin susah. Kalau udah makin susah, ujung-ujungnya
Susah. Ini beda nih antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau udah susah gimana? Jangan. Orang lagi susah datang ke tempat maksiat. Nggak ada jawabannya, betul? Kalau lagi susah, datanglah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Qatadah lagi berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kesulitannya. Allah anugerahkan anugerah besar. Allah izinkan, Allah langkahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemuinya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salamnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah bertanya kepadanya, ya Aba Umamah. Tadi namanya siapa? Abu Umamah. Ya Aba Umamah. Kok ganti jadi Aba? Karena depannya ya. Kalau ya berarti mansub mudhafnya. Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya lihat kamu merenung duduk di masjid bukan waktunya salat? Artinya ini kan waktu orang lagi pada kerja nih. Ada apa sebenarnya? Humum lazimatni wa duyun ya Rasulullah. Dijawab sama beliau, saya ini lagi sumpah benar ya Rasulullah, lagi sedih benar. Dan utang saya nih banyak ya Rasulullah. Artinya jangankan mau bayar utang, kebutuhan aja kurang. Gimana mau bayar utang? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ini pemberi solusi, pemberi motivasi kepada umat, selalu meyakinkan umat akan adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman jangan pernah menyerah menghadapi masalah apapun. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ya salam. Itu intinya. Masa kita, waduh gimana nih, 1000 kali kita ngucapin gimana, gak akan ada solusinya. Tapi berzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya singkat kisah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu kuajarkan suatu bacaan doa yang apabila engkau amalkan maka kesedihanmu akan dihilangkan oleh Allah, hutang-hutangmu dimudahkan oleh Allah untuk kamu bisa membayarnya? Mau ya Rasulullah? Kata Nabi, qul idza asbahta wa idza amsayta. Baca doa ini setiap hari di waktu pagi dan di waktu sore. Di waktu pagi dan di waktu sore. Di waktu nih doanya, ucapin setelah saya semuanya. Dan pemirsa juga yang di rumah, ayo ngafalin. Kalau yang di rumah punya hafe, di sini nggak perlu. Ini karena ini semuanya lagi nggak bawa hafe semua, nggak usah. Ini yang di rumah yang punya hafe, ya boleh direkam. Ya, doanya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ini, kesedihan hilang, hutang kebayar insyaallah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, ini artinya Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kesumpekan, dari kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi, aku berlindung kepadamu ya Allah
dari lemes. Dari apa? Lemes. Wal kasal, dan dari malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan dari sifat pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang dan tekanan banyak orang. Baca ini pagi minimal sekali, sore minimal sekali. Maka kata Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, fa fa'altu dzalik, aku amalkan amalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adhaballah hammi wa qada anni daini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesedihanku, dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan aku melunasi hutang-hutangku. Ya salam. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Jadi mudah-mudahan semua bisa ngamalin. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama caranya hindari hutang. Yang kedua, niat mau bayar, karena dibantu oleh Allah orang yang punya niat mau bayar utang. Ketiga, baca doa tadi. Dan banyak baca istighfar, banyak kuatin ibadah, intinya begitu. Yang terakhir, yang keempat, ini yang paling penting ini. Yang keempat, sebarkan kebaikan. Sebarkan apa? Kebaikan. Bukan berarti kita banyak hutang terus kita nahan untuk tidak sedekah. Justru dengan sedekah yang banyak, insya Allah hutang kita diberikan kemampuan oleh Allah, kita bisa membayarnya. Dulu ada satu orang, kisah nyata ini. Orang ini tiba-tiba punya utang, mohon maaf, punya utang miliaran. Jangankan mau miliaran, gajinya aja nggak seberapa tiap bulan. Tiba-tiba utangnya miliaran, dia kena masalah bisnis. Akhirnya gimana? Dia coba cari jalan supaya bisa ngelunasi utangnya. Ya Allah, ini bertahun-tahun juga nggak bakal lunas-lunas kata dia. Kalau main secara logika dengan keadaan yang dia hadapi. Ketemu seorang kiai, kiai itu cuman bilang begini, cari aja rahmat Allah. Pasti Allah bayarin utang ente. Cari aja apa? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah ente cari. Ente bakalan kebayar utang ente. Langsung dia berpikir, oh iya ya, rahmat Allah. Benar juga nih. Gimana cara cari dapat rahmat Allah? Paling cepat mau dapat rahmat Allah, cintai hamba-hamba Allah. Mudahkan urusan-urusan hamba-hamba Allah. Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang, disayang oleh Allah yang maha kasih sayang. Tebarkan kasih sayangmu kepada penduduk bumi, nanti yang di langit sayang padamu. Akhirnya gimana? Dia banyak bantu orang. Rumahnya dia buka, dia nerima tamu. Tiap orang datang dia kasih makan. Dia kasih makan, dia ini. Tiba-tiba dia dapat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang jual tanah, ada orang beli tanah. Dua-duanya datang sendiri ke beliau. Dengan izin Allah, jadi untungnya gede, miliaran. Ya salam. Utang kebayar, rumah kebeli. Utang kebayar, rumah kebeli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, insyaallah. Barakallahu fina wa fikum. Allahumma qdi duyunana insyaallah. Allahumma qdi anna duyunana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan hati-hati juga, kita juga punya utang, diantaranya utang puasa. Hati-hati itu, mesti dibayar. Mesti apa? Dibayar. Dan jangan sampai kita berhutang dengan apapun, ya, termasuk hutang kita dengan Allah. Perbanyak kita mengamalkan yang wajib dan yang sunnah, insyaallah. Terima kasih Ustaz Syekh Fikri untuk tausiahnya. Dan tadi kalau Syekh Fikri menjelaskan kepada kita bahwa apabila memang kita harus berhutang, hati-hati, jangan sampai kebablasan, dan kalau bisa dihindari ya Syekh ya. Kalau bisa dihindari, dan yang idealnya segera dibayar. Banyak berdoa, banyak berikhtiar agar kita bisa segera melunasi hutang-hutang kita. Masih membahas mengenai hutang, bagaimana cara yang baik secara Islam pada saat kita berhutang.
Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah berikutnya dari Ustadz Kasif Her, di mana beliau akan menjelaskan temanya, subtemanya adalah hutang, kebutuhan, atau gaya hidup. Seperti apa? Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, kayaknya belum pada sarapan. Jawab salamnya lemas, padahal memberi salam dan menjawab salam adalah aktivitas yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Afsyus salam wasilul arham wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannati bisalam. Sebarkan salam, kasih makan orang yang lapar, terajut tali silaturahmi, kemudian sholat di malam hari ketika manusia tidur, maka ini semua bisa menyebabkan kita masuk surga. Maka jawab salamnya saya minta yang lebih ikhlas. Maka jawab salamnya saya minta lebih semangat. Yang jawab salam saya doain utang-utangnya lunas. Ini yang aminnya paling kencang, yang utangnya paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini jawab salam apa marah-marah? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuh wa khaliluh. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah,
Saya dikasih tahu katanya kalau ceramah di Permata Kolbu nggak usah lama-lama, orangnya pada soleha semua. Di sini saking solehanya kalau bayar utang double bayarnya. Alhamdulillah ya, ngomongin utang nih sebenarnya berat. Tadi Syekh Fikri Thariq mengingatkan kita sebuah hadis. Kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan punya hutang, bisa-bisa dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yughfaru lisyahid adzam illa dain. Diampunin semua dosanya orang yang mati syahid, tapi untuk hutang Allah Subhanahu wa taala berlepas diri. Makanya ada dosa yang Allah enggak ikut campur di dalamnya. Apa itu dosanya? Namanya kezaliman. Ada yang namanya apa, Bu? Kezaliman. Kalau dosa kita sama Allah simple, gampang. Allah Ghafurur Rahim. Dalam satu ayat Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan siapa sih Allah. Apa kata Allah? Nabbi ibadi Anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, informasikan kepada seluruh hambaku, informasikan kepada seluruh umatmu bahwasanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang. Kalau Allah minta ampun apa aja sama Allah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah ampunin. Tapi pertanyaannya, kalau dosa kita sesama manusia, apakah gampang manusia memaafkan? Betul apa betul? Gampang apa susah? Ada nggak saya utang sama ibu langsung ngomong begini, yaudah deh, karena ini yang utang Ustadz kasih, utang 1 miliarnya saya lunasin aja deh. Ada nggak? Oh enggak, yang namanya utang tetap utang. Ini yang kita takut nih. Ketika utang itu kita nggak melunasinya sebelum kita meninggal dunia. Sebelum Allah wafatkan kita belum bisa lunasin utang. Ini yang kita takutkan. Makanya jangan kita sembarangan gampang ngutang. Jangan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, yang namanya hutang madzallatun fin nahar. Ya, dia adalah kehinaan di siang hari. Wa hammun bil lail, dan dia juga bikin orang nggak bisa tidur malam-malam. Malam-malam ya jatuh tempo, duit belum ada, debt collector besok mau datang nih, duit belum ada. Itu gimana, Bu? Di rumah tenang nggak tidur malamnya kita? Malam nggak bisa tidur, sampai suami ngomong, Bu kenapa nggak bisa tidur? Apa banyak nyamuk? Enggak juga. Besok nih yang udah ada yang mau nagih, duit belum ada. Tuh lihat, utang bikin kita nggak tenang, bikin kita hidup nggak bahagia, nggak nyaman. Allahu Akbar. Makanya istilah Allah, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dain. Jauhin utang, kalau bisa jangan utang deh hidup. Karena kalau kita punya utang, ruh kita belum diterima Allah nanti. Di alam barzah nih, ruh kita nggak diterima, digantung, nggak tahu di mana. Sampai Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqun hatta yaqdiya dainahu. Ruhnya seorang mukmin, orang beriman itu ditahan sama Allah, digantung sampai dia melunasi hutang. Makanya ketika kita meninggal dunia, kalau punya warisan, di sini bakal meninggal gak sini? Apa hidupnya 2000 tahun? Enggak kan? Bahkan Rasulullah udah ngasih kita wanti-wanti, umur kita berapa sih? Rasul mengatakan aktsaru a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kita sudah diprediksi nih, berapa lama kita hidup di dunia? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak berapa lama kita hidup di dunia? Ini ngomongin mati kok mukanya horor semua. Kata Rasulullah SAW, umur umatku paling banyak kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada yang umurnya 71 itu namanya bonus. Coba saya tanya di sini, ada nggak yang umurnya 80 tahun? Ada nggak Pak? Bapak umurnya berapa Pak? Hah? 80 tahun? Tuh, satu orang. Temen yang seumuran Bapak kemana? Hah? Udah hilang. Ada kaidah yang mengatakan ma fauqat turab fa huwa turab. Apa-apa yang ada di atas tanah, satu saat dia akan jadi tanah. Sekarang kita nginjek-injek tanah. Satu saat tanah yang injek-injek kita. Allahu Akbar. Makanya waspada kita sama yang namanya hutang. Karena kalau kita meninggal dunia dalam keadaan belum mampu melunasi hutang, maka kita akan susah hidupnya nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Tadi saya ngomong sampai mana? Kita kalau meninggal dunia, ketika kita punya harta warisan, yang pertama kali dilakukan ahli waris apa? Bayarin utang kita dulu. Wasiyatin yusi biha audain.
Ibu baca Quran nih tentang ayat-ayat tentang waris, pasti Allah ulang berkali-kali. Allah wasiatkan kalian ketika mau bagi-bagi utang, sebelum kalian bagikan kepada yang berhak menerima waris, yang pertama yang harus kalian lakukan, tunaikan dulu wasiatnya mayit dan tunaikan hutangnya. Bayarin dulu utangnya dia. Makanya kalau ada yang meninggal dunia kita umumin nih. Di masjid, di rumah. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, innalillah, ini jamaah udah meninggal nih. Keluarga kita sudah meninggal dunia, saudara kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, semua. Siapapun. Tolong kalau ada yang masih punya utang, ya saya sebagai ahli waris, misalkan kita sebagai anaknya, tolong hubungi saya. Saya bertanggung jawab akan bayarin utang bapak saya. Saya akan bertanggung jawab bayarin utang ibu saya. Kalau dia punya hutang selama hidupnya. Kenapa? Karena kalau dia nggak dibayarin utangnya, susah nanti di alam barzahnya dia. Susah nanti di yaumul qiyamah. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kita niat utang, tapi niatnya nggak mau bayar. Ada nggak orang yang kayak gitu? Kalau minjem bu, waduh, diplomasinya jago. Minjemnya jago nih. Tapi ketika mau bayar, dia punya jurus luar biasa. Dan jurus ini banyak dipakai oleh tukang-tukang hutang. Siapa? Apa jurusnya? Tarsok. Mana duit aneh? Mana duit saya? Ntar deh, besok deh. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Yang mana orangnya? Yang ngomong, ini yang ngomong. Tarsok jurus apa? Padahal dia nggak tahu kematian datang bisa kapan aja. Nggak ada yang tahu betapa banyak orang yang sehat bisa meninggal dunia. Betul apa betul? Ada orang yang sakit malah nggak meninggal. Kita prediksi nih suami istri yang sakit istrinya nih. Bolak-balik masuk rumah sakit, suaminya sehat, tiap hari jogging. Yang meninggal dunia suaminya duluan, istrinya masih ada. Betul apa betul? Ya nggak ada yang tahu yang namanya kematian. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Nggak ada yang ngomong nih, Ustadz kapan matinya? Ustadz juga bakal mati. Ya, makanya kita harus waspada dan benar-benar hati-hati masalah utang. Jangan sampai utang ini jadi gaya hidup. Ya, cuma mohon maaf, bukan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan masih boleh, karena Rasulullah pernah berhutang. Rasulullah pernah berhutang. Pernah satu saat Nabi di rumahnya nggak ada makanan. Mau makan nggak punya makanan. Datang ke istrinya Aisyah, hafil bait ta'am. Apakah di rumah ada makanan? Kata Aisyah nggak ada. Akhirnya Rasulullah datang ke temannya orang Yahudi. Temannya orang Yahudi, Rasulullah bilang butuh saat itu harus makan keluarganya. Kata Rasulullah, saya nggak punya uang. Ini saya ada baju besi, baju perang besi. Ini saya gadaikan ke kamu, saya minta makanan dari kamu. Akhirnya dikasih makanan. Jadi utangnya Rasulullah buat kebutuhan apa gaya hidup? Kebutuhan. Ishtara ta'aman farahanahu dir'uhu. Rasulullah gadaikan baju besinya dia. Maka subhanallahil azim. Dan Rasulullah kalau kita lihat secara hukum fikih, Rasulullah nggak berhutang uang cash. Tapi ketika Rasulullah nggak mampu hutang, baju besi ini bisa jadi milik orang Yahudi itu. Allahu Akbar. Ini betapa Islam mengajarkan sama kita, jangan sampai utang jadi gaya-gayaan. Nggak punya motor, udah pakai sepeda. Nggak usah kita ngiri sama yang punya motor. Kita pakai motor juga alhamdulillah. Jangan ngiri sama yang punya mobil. Yang punya mobil alhamdulillah. Jangan ngiri sama yang punya pesawat. Jangan, kenapa kita ini utang jadi gaya hidup? Karena kita selalu melihat orang yang ada di atas kita. Aduh, tetangga saya udah beli kulkas baru nih. Masa saya kulkasnya 1-2 pintu. Sekarang zamannya kulkas berapa pintu? 4 pintu. Itu kulkas apa kontrakan? 5 pintu. Ya, wah tetangga saya model baru tuh motornya. Saya motornya udah butut nih. Kadang nggak punya duit. Akhirnya pengutang ke bank. Bikin kartu kredit. Kartu kredit itu namanya doang yang cakep. Sebenarnya kartu ngutang. Ngutang pakai kartu kredit. Nggak bisa bayar kena penalti, riba. Kena apa? Bunga bank, riba. Allahu Akbar. Dan bahkan dosanya riba kita tahu. Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kita enggak, kita dibuai. Bunga bank. Padahal bunganya bunga bangke. Yang bau, yang bisa menyebabkan kita hancur dunia dan akhirat kita. Ada juga nih, yang tetangga saya udah umroh nih. Udah pergi haji, saya belum pergi umroh, pergi haji nih. Akhirnya datang ke bank.
bikin jadi nasabah untuk talangan umroh, talangan haji. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mewajibkan kita ibadah kecuali kemampuan kita. Kalau ibadah yang belum kita mampu melakukannya, Allah enggak wajibkan. Contohnya haji. Haji hanya untuk orang kaya, orang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban haji dilakukan bagi mereka yang mampu pergi haji. Fisiknya kuat, dia punya kemampuan finansial, materi, uang, maka dia wajib haji. Tapi kalau dia miskin, dia nggak punya uang, maka jangan berhutang untuk ibadah. Ini justru yang Allah benci. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau membebani hambanya di luar batas kemampuan hamba itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan bebani nih kita nih dari kewajiban Allah kecuali yang kita mampu. Salat 5 waktu. 5 waktu wajib. Sunnah, oh kita pelan-pelan. Hari ini sunnah rawatib 12 rakaat. Nanti salat tahajud, salat duha pelan-pelan tahapannya. Tapi kalau haji Allah bilang yang wajib. Yang wajib bagi mereka yang mampu. Nggak mampu nggak wajib. Jangan sampai kita menjadikan hutang sebagai gaya hidup. Tapi kalau kebutuhan boleh. Tapi dengan catatan kita punya niat membayar. Satu saat saya ada uang langsung saya bayar. Belum jatuh tempo saya udah ada duitnya saya bayar duluan. Karena kematian nggak mengenal usia. Yang muda aja bisa mati. Betul apa betul? Apalagi yang ngomong tuanya jangan ke depan. Yang muda bisa mati, apalagi yang tua. Lihat, yang kaya bisa mati, padahal dia bisa berobat ke luar negeri, mati juga. Apalagi yang, kenapa ngomong miskin mukanya ke sini? Tersinggung. Luar biasa. Makanya masalah hutang sekali lagi saya ingatkan diri saya sendiri. Yuk, kalau kita punya keluasan rezeki bayar. Tapi buat yang punya yang memberi hutang, kalau kita lihat orang yang kita hutangin ini nggak mampu, beri dia waktu. Bahkan ini adalah amalan yang luar biasa dalam Islam. Ya, adzallallahu yaumal qiyamah, Allah akan menaungi pada hari kiamat. Allah berikan dia pertolongan hari kiamat. Bagi siapa? Orang yang suka ngasih tempo bayar utang. Ini kita nih ngutangin orang 1 juta misalkan. Kita datangin rumahnya, Pak mana? Oh, bayar utang Bapak ke saya. Oh, saya belum ada duit. Buat makan aja saya susah. Anak saya sakit. Uang harus bayarnya utang, tapi saya berobat anak saya. Akhirnya kita nggak tega. Ya udah deh Pak. Nanti bulan depan lagi saya datang. Orang yang suka memberikan waktu, tempo lebih panjang lagi bagi orang yang kesulitan bayar hutang, itu luar biasa. Bahkan di dalam hadis Qudsi, hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat di surga ada pintu surga. Tulisannya begini, pintu yang pertama bilang sedekah 1 kali dibalas 10 kali. Kemudian pintu kedua ngomong sedekah sekali dibalas 18 kali. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini pintu maksudnya apa? Kok yang satu 10, yang satu 18 dibalas sama Allah? Oh, itu maksudnya wahai Muhammad, kalau satu dibayar 10 sama Allah, itu maksudnya sedekah. Tapi kalau satu dibalas 18, bagi orang yang suka memberikan hutang, tapi dia berikan, dilunasin hutangnya, dianggap lunas. Karena yang berhutang ini nggak mampu. Yang berhutang ini orang fakir miskin, akhirnya dia ikhlasin. Ini pintu surga udah disiapin juga buat dia. Luar biasa. Akhirnya malaikat Jibril jelasin. Kenapa sedekah dibalasnya 10. Tapi kita melunaskan orang yang gak mampu bayar hutang dapat 18. Kenapa? Karena kalau orang yang minta sedekah sama kita. Bisa jadi dia punya duit. Betul apa betul? Nah, dia minta sedekah. Bahkan sedekah sekarang jadi pekerjaan. Betul gak? Ada kampung sedekah. Kampung pengemis. Saya gak mau sebutin daerahnya. Betul gak? Itu rumahnya gedongan Pak. Rumahnya gedong. Dia ngemisnya di ibu kota. Di rumahnya dia bangun rumahnya gedongan. Na'udzubillah, nanti hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya nggak punya daging. Allah hinakan itu orang. Ya, maka orang sedekah bisa jadi dia juga punya duit. Akhirnya dia minta-minta. Tapi kalau orang yang utang terus dia nggak bisa bayar, bisa jadi dia nggak mampu benar-benar. Akhirnya dia rela, dia malu, dia tanggung malu untuk kasih makan anaknya. Dia rela malu nyekolahin anaknya. Akhirnya dia utang. Kita alhamdulillah dikasih keluasan rezeki, kita anggap lunas sudah. Nggak apa-apa. Jadi sedekahnya dihitung double sama Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kalau kita punya utang bisa melunasi hutang. Amin. Kita dikasih kekuatan sama Allah. Kata Rasulullah SAW ya, barang siapa yang punya niat bayar utang tapi dia belum punya duit, maka Allah akan kasih dia kemampuan bayar utang. Niatin, berusaha terus agar kita bisa melunasi hutang sebelum kita meninggal dunia.
Kemudian orang yang ngasih utang, kalau kita lihat yang kita berikan hutang ini orang gak mampu, maka jadikan ini sebagai sedekah di hadapan Allah. Yang akan membuat kita, Allah berikan pintu surga khusus bagi mereka yang memberikan hutang. Ketika melihat orang yang dihutang ini gak mampu dia lunasi. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Kasifer untuk tausiahnya. Tadi kalau mengingat apa yang dikatakan oleh Ustadz tentang hutang, memang kita harus berhati-hati sekali. Menjaga diri, menjaga keinginan, menjaga nafsu apabila kita harus berhutang. Apalagi yang berhubungan dengan gaya hidup. Jangan-jangan kita punya keinginan yang tidak terbatas, tapi kemampuan membayarnya sangat terbatas. Jadi harus berhati-hati. Dan selanjutnya, pastikan Anda tidak kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan dari guru kita yang ketiga yang akan memberikan tausiahnya, yaitu kepada Kang Rashid, di mana subtemanya adalah hutang sarana penyelamat sesama. Seperti apa? Tetap bersama kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji dan puja kita haturkan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa. Juga kita secara serius seksama haturkan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para tetamu Allah, para jamaah yang hadir di Masjid Permata Kolbu, semoga Allah melindungi kita dari hutang-hutang yang tak bertanggung jawab. Berbicara tentang hutang, ini memang ada ayatnya. Allah memberikan firman tentang ini dalam surat Al-Baqarah yang tadi sebagian sudah dibacakan oleh Qari'ah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Bahkan ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh.
Ayat ini panjang sekali. Dan ayat ini para ahli tafsir menyebutnya ayatul mudayanah. Ayat bicara tentang utang piutang. Berbicara tentang hutang, punten sekali. Ayat ini, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ayat ini sebelumnya, ayat 271-2 adalah berbicara tentang infak. Kemudian sebelumnya berbicara tentang sedekah. Allah menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah, untuk menolong orang-orang yang kesulitan, yang tidak lapang rezekinya. Maka dianjurkan untuk infak sedekah, untuk memudahkan kelapangan saudara kita. Kemudian di antara infak sedekah, sebelum ayat hutang, datang ayat berikutnya tentang haramnya riba. Janganlah engkau melakukan riba. Riba itu adalah kelebihan yang tanpa tujuan. Maka anjuran sedekah, anjuran infak, larangan riba datang di tengah-tengah tentang hutang. Ini maksudnya adalah rahmat Allah kepada kaum muslimin di Indonesia, ada syiar anjuran infak sedekah. Bahkan Allah memberikan reward, Kangjeng Nabi memberikan arahan-arahan, ya, ketika engkau bersedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bencana. Bahkan dalam hadis lain, as-shadaqatu tajlibur rizki. Infak sedekah itu akan narik rezeki. Jadi seorang muslim dan muslimah, mukminin mukminah, supaya dapat anjuran, yuk ada giroh untuk berinfak sedekah. Sehingga orang yang tidak punya kelapangan harta tidak jatuh ke wilayah hutang. Ketika infak sedekah sudah tidak merajalela, sudah tidak membumi di negeri ini, maka semua akan tergiring kepada riba. Muncullah rentenir, sehingga melilit dia hutang. Nah, riba tidak boleh, sodak infak boleh, bahkan dianjurkan. Di tengah-tengah datang, kalau sangat kesulitan boleh berhutang. Cuman punten sekali, hutang ini banyak syarat yang ketat. Dalam ayatnya, ida tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ini syarat-syaratnya. Tapi bunda ayahanda pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang itu memberikan kemudahan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa Kang Rasid syaratnya? Pertama, hutang itu harus ditulis, faktubuh. Mau besar, mau kecil harus ditulis. Sebab menjalankan anjuran Allah bagian dari ibadah. Mau pinjam 1.000 rupiah, pinjam 2 juta, pinjam 2 miliar, pinjam 2 triliun, ditulis atuh. Dan harus ada saksi di situ. Tapi saksinya orang yang berakal. Kang Rasid, dibalik yang berakal dia harus adil saksi itu. Kalau toh mau pinjam, oh Kang yang adil agak sulit, panggil notaris. Ketika nanti, kenapa ini begitu ketat bunda ayahanda? Ini demi terjaganya hak harta orang Islam. Ketika ada niat, sampai Nabi berpesan kepada kita dalam riwayat hadis Imam Turmudi menyampaikan, ketika ia man ahoda amwalan nas yuridu adaha adallah, jika dia hendak meminjam uangnya manusia dan dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan memampukan orang itu untuk melunasinya. Tetapi yang kedua, man aroda ahoda amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah, jika orang tersebut hendak meminjam piutang, tetapi di hati niat untuk tidak melunasi, di hati lah, atlafahullah, Allah akan menghancurkan orang itu. Jadi ketika sedang ada transaksi muamalah utang piutang, berdoa, ya Allah, maaf aku pinjam hutang ini, tolong mampukan aku untuk bisa melunasinya. Baru tanda tangan. Nah, ada akad di situ. Maka punten sekali bahwa hutang itu sangat ketat syarat-syaratnya, ditulis, diniatkan. Maka oleh karena itu punten sekali, jangan sampai terlilit hutang. Memang ini adalah muamalah. Nabi menyampaikan kepada kita, wahai pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ad-din huwal muamalah.
Secara spesifik Kangjeng Nabi menyampaikan bahwa ad-din huwal muamalah, bahwa agama ini adalah hubungan interaksi, muamalah. Manusia dengan Allah, hubungan interaksi. Manusia dengan sesama manusia, hubungan interaksi. Manusia dengan alam, hubungan interaksi. Yang mengatur hubungan itu adalah agama. Masuklah di situ dulu pernikahan. Bagaimana agama mengawal hubungan antara perempuan dan laki-laki. Muncullah akad nikah. Coba kalau tidak dikawal, muncullah nikah yang haram. Ini muamalah kemanusiaan tentang bagaimana syahwat. Kalau orang sudah syahwat, suka manusia, suka seseorang, ada wadahnya. Allah ngasih wadah namanya nikah. Dikasih wadah. Cuman ada syaratnya, tolong sudah punya ilmu, berakal, kemudian Islam, sudah baligh, itu syaratnya. Ternyata dalam muamalah di tengah kota metropolitan suka ada tuntutan antara need dan want. Antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini menggiring kita berutang. Agama mengatur juga, hei, kalau engkau punya keinginan, bandingkan apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Ketika engkau harus berhutang, ada syarat-syaratnya, tolong tulis, ada saksi, dan berdoa kepada Allah. Dan ketika akad, ya Allah, aku pinjam ini adalah buat kebutuhan kami ya Allah. Nanti Allah akan memampukan dia. Inilah syariat hutang yang dikawal oleh Al-Quran. Faktubu, tulislah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tapi Bunda Ayanda, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan Allah ingin bahwa umat Islam itu mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan itu. Maka oleh karena itu supaya tidak masuk ke wilayah itu, karena Nabi memberikan warning kepada kita. Nabi tidak akan mensolatkan bahwa kita semua yang ketika dia meninggal membawa hutang. Dosa-dosa para syuhada terampuni dengan kesyuhadaannya. Tapi dosa yang punya hutang tak terampuni sebelum hutangnya dibayar dulu. Nah ini maka ada warning di sisi lain. Oleh karena itu punten sekali Bunda Ayahanda, Nabi tidak akan menyolatkan orang yang masih ada hutang di dalamnya. Oleh karena itu ketika hendak mau berhutang, berpikir-pikir terlebih dahulu. Hal ini adalah kenapa Islam begitu ketat mengatur ini, demi kemaslahatan kita Bunda Ayahanda. Ada infak, ada sedekah, di tengahnya riba, datanglah ayat tentang hutang piutang. Ini adalah maksudnya Allah menganjurkan infak, Allah menganjurkan sedekah, tapi Allah mengharamkan riba. Di antara anjuran dan haraman, di tengah datanglah hutang piutang. Kalau terpaksa, mangga. Tapi ada syarat supaya kemudahan kita. Kenapa syaratnya ketat? Itu buat melindungi harta-harta kaum muslimin. Kalau tidak begitu, nanti banyak yang tidak bayar, banyak yang ini. Ini demi kemudahan kita semua bahwa harta orang Islam harus dilindungi. Tidak hanya hartanya, darahnya, nyawanya, kewibawaannya, akidahnya, agama Islam melindungi itu semua. Oleh karena itu, secara umum Islam mengatur segala hiruk-pikuk kehidupan manusia. Maka Bunda Ayahanda izin untuk bisa menjalani keberagaman ini, Al-Quran dengan secara seksama membimbing kita. Dari sejak mulai diciptakan menjadi janin sampai dia meninggal ke liang lahat dikuburkan, itu Islam mengaturnya. Maka berpeluklah, patutlah kepada siar-siar yang Al-Quran anjurkan. Nabi pernah menyampaikan kepada kita, man ahabba an yudhillallahu fi dhillihi, barang siapa yang hendak dilindungi di hari-hari kiamat nanti dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan lewat Rasulnya ajakan, ketika engkau mau dilindungi di yaumul kiamah nanti, ada dua hal yang bisa mendapatkan itu. Engkau bisa mendapatkan perlindungan Allah. Pertama, fal yundir mu'sirun. Ketika ia berani menangguhkan orang yang punya hutang, ditangguhkan karena kesulitannya. Tapi Bunda, Ayahanda kalau belum bisa bayar, silahkan semampunya, tunggu waktu leluasa baru silahkan bayar. Memberikan waktu luang untuk bayar hutang, itu pahalanya besar.
Bahkan Allah memberikan reward kepada orang tersebut nanti di yaumul qiyamah mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu. Yang kedua, Bunda Ayahanda, Allah memberikan reward lagi, au liyudhi alahu, atau engkau membebaskan hutangnya. Bahkan punten Bunda Ayahanda, membebaskan hutang di atas sedekah lebih hebat. Kalau sedekah, pikul sumbuliatin mi'atu habbah. Likuli hasanat asral hasanat. Ketika engkau bersedekah 1, Allah balas 10. Tapi kalau dia punya hutang dibebaskan, 18 pahalanya di atas sedekah. Berarti di situ adalah ajakan kepada kita, yuk bersedekah bisa melalui membebaskan hutang-hutang mereka. Maka itulah ajakan Al-Quran kepada kita supaya kemudahan bersama ini bisa terpenuhi, bahwa kita menjadi hablum minallah wa hablum minannas. Bunda Ayahanda, barangkali itulah sekelumit tentang bagaimana hutang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bertetangga dan berumah tangga, ini mewarnai kemudahan dalam hidup di alam jagat raya ini. Saya kira itu barangkali para jamaah hendak menyampaikan satu pertanyaan atau komentar tentang konteks bahwa hutang itu adalah bagian dari muamalah dalam agama Islam. Silakan Bunda Ayahanda kalau hendak bertanya tentang konteks hutang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya Ustaz. Bagaimana apabila orang berhutang kepada kita sudah tepat waktu, tapi dia nggak mau bayar, tapi dalam kerasanya dia sering mengasih hadiah Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kalau orang punya hutang tapi tidak bayar pada tepat waktu, tapi dia sering memberikan ikromiat hadiah. Bunda Ayahanda, hal ini teringat dengan sabda Nabi riwayat Imam Ibnu Majah. Tadi yang kami sampaikan, man ahabba an yudhillahullahu fi dhillihi, barang siapa dia ingin mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti, ketika melihat orang yang kesulitan bayar, fal yungdir, coba tangguhkan Bapak, kalau Bapak hari ini tidak bisa membayar, karena ditulis pinjam Pak seminggu ya, dia lewat 8 hari, 10 hari, tetap harus diingatkan, Pak maaf ini udah hari ke-8. Mengingatkan itu bagian watawasau bil haqqi watawasau bisob. Jangan ketakutan, dia kalau diingat, terima kasih Pak diingatkan. Ketika muamalah hutang piutang ini rapi sekali, ini pahalanya besar. Maaf Pak, hari ini aku tidak bisa karena memang ada kesulitan, kami baru saja sakit. Nah, ini adalah ruang pahala bagi yang meminjamkan. Ruang pahala. Ya sudah atuh, kalau kesulitan, sakit, aku tangguhkan deh 2 bulan depan deh. Pahala itu melebihi pahala sedekah. Satu, sikap yang kedua adalah aulidu alahu, atau engkau membebaskan hutang itu. Satu. Tetapi sampaikan kepada yang punya utang, Bunda nanti mah hati-hati ya. Fokus dengan janji, karena janji itu juga hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kenapa hutang di kalimatnya kalimat dal dainun, hurufnya 3. Dal, iya, dan nun, dainun. Terus agama Islam namanya sama, dal, iya, nun, dinun. Kenapa hurufnya sama tapi maknanya beda? Kalau hutang dainun, kalau agama dinun. Artinya kalimat yang terbentuk dari 3 huruf ini, dal, iya, dan nun, itu punya arti. Pertama, arti dia harus membayar hutang. Yang kedua, dia adalah agama. Jadi beragama itu kita punya hutang ke Allah. Allah sudah ngasih nikmat kepada kita, sudah ngasih kehidupan kepada kita, sudah ngasih pendengaran kepada kita, bahkan menikmati pendengaran itu teh hutang. Maka engkau bayar ke Allah. Dengan cara apa Kang bayarnya? Mengabdi kepada Allah. Jadi kita teh hutang pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka nikmat berumah tangga, nikmat menikmati makanan dan minuman, eta teh hutang. Maka engkau bayar ke Allah dengan mengabdi kepadanya. Dinun, dainun. Oleh karena itu hati-hati, ada hutang dengan barang, ada hutang dengan jasa. Hati-hati dengan hutang, semoga itu menjadi jalan untuk muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Kang Rashid.
untuk tausiahnya, tapi saya setuju dengan pertanyaan Bapak tadi. Kalau ada yang tiba-tiba berhutang, tapi tiba-tiba menghindar-menghindar. Jadi boleh ya Kang ya? Ya. Boleh untuk menagih, tapi ya menagihnya dengan santun, dengan hormat, dengan baik-baik. Ya insya Allah akan diingatkan oleh Allah, maka memiliki kesadaran orang itu untuk mau membayar. Ya, seperti kata Kang Rasid juga, apalagi kalau kita membahas mengenai bagaimana caranya harus berhati-hati betul pada saat berhutang. Jangan sampai tidak terpaksa kita berhutang dan akhirnya malah bingung cara membayarnya. Makanya harus sangat berhati-hati. Baik, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bertemu juga langsung dengan guru-guru kita yang dari tadi sudah memberikan tausiahnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Cahaya Hati Indonesia bersama saya Hilbram Dunar dan juga guru-guru kita yang sudah memberikan tausiah yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada Syekh Fikri, terima kasih Syekh. Ustadz Kasif, terima kasih Ustadz. Kang Rashid juga terima kasih sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa dan tidak ada salahnya kalau kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita juga akan membacakan doa. Tapi sebelumnya saya mengingatkan lagi kepada Anda untuk bergabung bersama sosial media kami. Silahkan di @chi_inews itu lewat Twitter dan @cahayahati_inews di Instagram. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah bersama-sama menyaksikan program ini dan Syekh Fikri nanti akan membimbing untuk bersama-sama berdoa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma semuanya. Inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم آمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
حجة